Kabar baik Pak Saudara dong semua yang terus iko katong di Carita Beta. Kali ini tim Carita Beta ada di Seram Timur, tepatnya di Kota Bula, ibu kota dari Kabupaten Seram bagian timur, yang sebelumnya dimekarkan masuk dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah. For teman-teman Carita Beta yang mungkin belum tahu daerah Seram Timur memang subiasa, karena for jangkau Seram Timur yang cuma ada di pulau sebelah Pulau Ampun Nesa, Pulau Seram, akses transportasi dan biaya transportasi paling mahal sampai situ. Dan memang berat, tapi inilah salah satu daerah di tanah Maluku yang juga jadi sumber kekayaan Maluku dari dulu, daerah penghasil minyak. Sekarang nih, selain menghasilkan minyak yang sempurna habis dari zaman Hindia Belanda dulu, Seram bagian timur ternyata memiliki kekayaan dan sumber daya alam yang juga menjadi komoditi berharga yang harus diperhatikan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Makanya kali ini Katong mau bawa saudara dong semua jalan-jalan menikmati indahnya Seram Timur. Mari sudah. Kabupaten Seram bagian timur yang disingkat SBT adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, Indonesia. Daerah ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah. Nah, ibu kota kabupaten ini menurut undang-undang terletak di dataran Hunimua, tetapi masuk pusat kegiatan termasuk pemerintahan berlangsung di Kota Bula. Nah, jumlah penduduk kabupaten ini tahun 2022 berjumlah sekitar 143.000 jiwa. Kabupaten Seram bagian timur atau biasa disebut SBT merupakan salah satu kabupaten Provinsi Maluku. Nah, akang ini luas wilayah Kabupaten Seram bagian timur seluruhnya kurang lebih sekitar 15.000 km persegi yang terdiri dari luas lautan seluas 11.000 km persegi dan juga luas daratan hanya sebesar 3.000 km persegi. Letak Kabupaten SBT diapit oleh 3 laut besar, yaitu Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura. Langsung akan berbatasan langsung dengan Kabupaten Maluku Tengah. Perlu Katong ketahui bahwa Kabupaten SBT merupakan kabupaten kepulauan yang memiliki 50 pulau serta terdiri dari 15 kecamatan dan 198 desa. Nah, karena secara geografis Kabupaten Seram bagian timur terletak di antara benua Australia dan benua Asia serta masih dalam kawasan lintang tropis dan dikelilingi oleh lautan yang luas. Makanya iklim yang terdapat di kabupaten ini adalah iklim musim dan iklim laut tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi sepanjang tahun nih. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Maluku Tengah yang terdiri dari Kecamatan Siwalat, Bula, Pulau Gorom, Seram Timur, Wirinama, Wakate, Tutuk Tolo, Teor, Kecamatan Pulau Panjang, Kecamatan Bula Barat, Kilmuri, Gorom Timur, Teluk Waru, Sirtaun Wida Timur, Kian Darat, dan Ukar Sungan. Nah, daerah ini terpisah atas 3 bagian utama, yaitu Pulau Seram di bagian timur, dan kemudian Kepulauan Gorom dan Kepulauan Watubela. Jumlah penduduk Kabupaten Seram bagian timur pada pendataan terakhir itu sebesar 81.000 jiwa yang terdiri dari laki-laki
40.000 dan kemudian perempuan 40.000. Dan sebanyak 97% itu atau 70 negeri atau desa pemukiman penduduk itu berada di wilayah pesisir. Sedangkan 2% lebih itu ada 2 negeri yang berada di dataran tinggi saja. Nah, jumlah penduduk di lokasi kajian sebanyak 40.000 jiwa. Mata pencarian penduduk di wilayah Seram bagian timur sebagian besar didominasi oleh sektor kelautan, pertanian, dan perkebunan. Sehingga sumber pendapatan yang diperoleh sebagian besar masyarakat di wilayah Seram bagian timur merupakan gabungan dari pendapatan sektor perikanan, pertanian, dan perkebunan juga. Rata-rata itu pendapatan hari masyarakat memperoleh pendapatan antara 50.000 sampai 70.000 saja. Sedangkan kalau seperti komunitas kalapa atau cengki atau pala yang sedang musim itu, masyarakat tuh mampu memperoleh pendapatan per hari itu bisa sampai 100.000. Nah, untuk pengeluaran per hari per kakak itu belum bisa kas keluar cuma sebesar 30.000 sampai 50.000 per hari. Kalau di sektor perikanan, jumlah nelayan di wilayah Seram bagian timur ini lumayan besar. Nah, produksi perikanan di wilayah ini juga memang setiap tahun meningkat. Untuk nelayan tradisional, rata-rata ikan yang dijual itu dihargai oleh pengumpul sebesar 10.000 per kilo. Jenis ikan yang domain yang biasa tangkap di Seram bagian timur oleh nelayan itu ada tuna yellowfin, giant treble, kakap merah, ikan terbang, ikan tongkol, kerapu, cakalang, dan ada lele tenggiri. Hari ini Kabupaten Seram bagian timur memang terus berbenah, mulai dari pembangunan infrastruktur yang terus dibenahi mulai dari Kota Bula, lalu ada beberapa peningkatan dalam pembangunan dan kemajuan fasilitas publik. Nah, khususnya for penduduk Seram Timur yang tinggal di luar Pulau Seram, yaitu pulau-pulau kecil seperti Geser, Gorom, dan Amar Sekarro, dan pulau-pulau lainnya, sekarang akses transportasi dan alternatif transportasi yang disediakan oleh pemerintah semakin bertambah. Jadi mempermudah mobilitas dan akses dalam perekonomian dan perdagangan di Kabupaten Seram bagian timur nih. Walaupun akses dan alternatif transportasi selain darat, yaitu udara susah bisa diakses lagi dari Ambon, tetapi kalau bisa lihat dari jalan-jalan yang dibangun, itu tetap ada peningkatan signifikan. Fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan juga semakin membaik. Nah, mayoritas penduduk beragama Islam juga tetap menjalin harmonisasi dengan hidup bertoleransi yang tinggi di Kota Bula. Terbukti dengan adanya rumah-rumah ibadah dan kebebasan beribadah bagi semua agama yang masuk ke Seram bagian timur. Bahkan sebelum masuk ke Kota Bula, terdapat sebuah kampung dengan konsep pemukiman rumah yang berkonsep Bali. Nah, pemukiman tersebut memang merupakan warga asli Bali yang bertransmigrasi sudah sejak lama ke Seram Timur. Dan sampai hari ini, kampung Bali tersebut mengisi keharmonisasi antara agama yang ada di Seram Timur.
Kalau kita bicara tentang sektor pariwisata di Seram Timur, potensi yang dimiliki paling besar. Apalagi kalau bicara soal wisata laut dan pantai, bahkan bawah laut. Di sini sudah akan punya tanpa. Di pusat kota Bula sendiri di pesisir desa Sesar terletak salah satu objek wisata Seram Timur, Pantai Gumai akan Punama. Pantai dengan bentuk mencurug ke dalam membentuk laguna sendiri memang terlihat unik dengan timbunan pasir coklat berkilau dan birunya lautan, menjadi salah satu ikon pariwisata di Seram Timur. Tentu saja pulau-pulau di wilayah Seram Timur merupakan pulau-pulau yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Sayangnya, akses transportasi dan juga akses akomodasi belum memadai untuk dijadikan daerah tujuan pariwisata. Nah, salah satu pulau yang juga menjadi ikon kekayaan bawah laut dari Seram Timur adalah Pulau Kon dan Eden. Nah, Pulau Kon dan Eden yang terletak di Kecamatan Gorom ini, Kabupaten Seram bagian timur, merupakan salah satu kawasan di bentang laut Sunda Banda. Kawasan yang memiliki luas sekitar 8.000 hektar telah dicadangkan sebagai kawasan konservasi perairan. Nah, WWF Indonesia bersama Dinas Kelautan dan Perikanan juga ini sudah melakukan pengumpulan data terkait terumbu karang di dalam dan di luar kawasan ini. Nah, secara administratif itu negara adat Kataloka berada di bawah Kabupaten Seram bagian timur. Negara adat ini terdiri atas gugusan 4 pulau dan punya pemerintahan. Pulau Nukus, Pulau Kon, sebagian Pulau Gorom, dan keseluruhan Pulau Grogos. Seram bagian timur ini tuh adalah salah satu daerah kepulauan di Timur Maluku di mana keindahan, keunikan, dan kekayaan alam dan keanekaragaman agama dan budaya menjadi salah satu daya tarik di Seram bagian timur nih. Salah satunya nih dia pulau-pulau indah dan unik. Kayak satu pulau ini namanya Pulau Geser. Nah, Pulau Geser sendiri merupakan pulau terapung dan pulau kecil yang berada di tengah Laut Banda. Nama Pulau Geser sendiri cukup terkenal di Maluku maupun di Indonesia. Karena memang banyak faktor strategis mulai dari faktor geografis, demografis sampai dengan sejarah perdagangan ke Indonesia. Pulau Geser ini terkenal sejak zaman Kerajaan Majapahit yang berkeinginan untuk menaklukkan Kerajaan Seram, khususnya Seram Timur dulu. Namun sampai dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit, mampu berhasil menaklukkan Kerajaan Seram. Nah, sejarah terus berlanjut sampai masuknya bangsa Portugis dan VOC hingga masa kemerdekaan dan masa pemberontakan RMS. Semua Pulau Geser memiliki posisi strategis dalam lintasan sejarah tersebut. Pulau Geser ini merupakan pintu perdagangan bagi Kabupaten Seram Timur juga, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Raja Ampat di Papua Barat, atau disebut segitiga perdagangan yang sekaligus merupakan peluang pengembangan pariwisata. Salah satu pulau dengan potensi besar yang terletak di dekat Pulau Geser itu adalah Pulau Keving. Nah, pulau ini merupakan tempat produksi ikan julung. Ikan julung nih, ikan julung kering paling terkenal. Baru ada layang-lay, dia punya panen laur, jenis poliket yang dikonsumsi oleh masyarakat Maluku.
Nah, sementara kayak misalnya lokasi lain tuh hanya muncul 1 kali atau 2 kali dalam setahun, di lokasi Pulau Kevin dapat dipanen setiap bulan. Itu merupakan suatu fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Berikut ini adalah titik-titik potensial dari pariwisata yang dapat dikembangkan di Kabupaten Seram bagian timur. Nah, misalnya saja kayak wisata selam atau diving. Nah, ada site-site diving yang memang ada dan ditetapkan. Bahkan kayak di Pulau Kevin itu, dia punya posisi pada lereng terumbu dijumpai goa-goa dan teras pada tebing. Jadi dia punya dive site itu sangat menarik dan unik. Lereng terumbu, teras, dan goa-goa ditumbuhi bermacam biota laut. Dan juga karang hidup dari jenis kayak aneh-aneh serta melimpahnya berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya membentuk panorama alam bawah laut yang sangat indah dan sengkala dengan panorama alam bawah laut lainnya di Indonesia. Nah, berbagai macam bentuk dan warna yang menempel pada dinding goa dan lereng terumbu memberikan suatu nuansa yang estetik bagi site diving di Pulau Kevin. Dinding tebing terisi penuh dengan biota laut dan tata letak secara alami disertai dengan warna-warna alami yang menakjubkan. Ini ada Sambo di sini. Adalah ini Pulau Karang. Nah, pulau ini berada 1 km di bagian luar arah barat Pulau Geser. Nah, bagi warga Pulau Geser, Pulau Karang lebih dikenal dengan nama Basburu. Pulau Karang ini berbentuk dari patahan-patahan karang mati akibat gempuran ombak pada musim timur dan secara alami diangkut ombak membentuk pulau. Kelihatan sangat unik sebab Pulau Karang yang terbentuk ini dibungkus biru laut lepas. Nah, aktivitas wisata juga masyarakat setempat diantaranya biasa domba bakar ikan di situ, memancing dan menikmati bukti patahan situ. Dom bilang akan Tanusang. Nah, ini memiliki pasir putih merupakan tempat migrasi burung pelikan yang cukup banyak sini. Nah, inilah potensi-potensi pariwisata yang dapat dilihat di 2 pulau ini. Selain cagar-cagar budaya yang sudah runtuh, nah di Pulau Kevin dan Geser juga memiliki Tanusang Kevin yang berbentuk dari penumpukan patahan karang dan pasir oleh gelombang dan arus laut. Nah, kas nama ini Tanusang ini memiliki pasir putih yang merupakan tempat migrasi burung pelikan cukup banyak sini. Nah, daerah ini juga memiliki sumber daya mangrove yang kaya. Informasi mengenai sumber daya mangrove ini berada di wilayah Seram Timur, terutama di Pulau Kevin. Secara umum dapat dilihat bahwa mangrove di wilayah ini terdiri dari 2 vegetasi, yaitu vegetasi mangrove secara vegetasi campuran dan juga mangrove secara asosiasi campuran. Masyarakat Seram Timur ini mengenal mangrove dengan nama akad. Menurut masyarakat, akad biasanya disebut untuk mangrove di sini. Nah, di Pulau Kevin itu ditemukan 6 jenis mangrove dan ini tumbuh sampai subur di sini. Ini bisa jadi pengembangan untuk potensi ekowisata. Di pulau lainnya yang masuk dalam wilayah Kabupaten Seram bagian timur juga tersimpan surga yang tersembunyi lainnya. Contoh saja nih Danau Sole yang ada di Pulau Amar Sekarung.
yang ada sekarang nih. Nah, danau ini berada di tengah-tengah Pulau Amar. Ini merupakan danau air asin yang akan masuk melalui dinding pulau yang terbelah atau retak saat terjadi gempa waktu itu. Nah, air danau yang biru dan bercampur dengan Tosca menjadi salah satu oasis tersendiri di tengah-tengah Pulau Seram Timur nih. Ini sudah Basudara Sadiki Carita dengan informasi mengenai Seram bagian timur, salah satu wilayah di Maluku yang masih belum banyak terjamah dan masih nilai bisa dikembangkan. Mulai dari sumber daya alam dengan hasil bumi yang terbatas, sampai dengan kekayaan laut dan hasil laut yang melimpah, dan juga hasil dalam bumi yang